Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu. Bagus. Wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Putarannya enggak sama ini. Tes. Ini aja dah. Ini aja. Ini aja. Tuh, kali ini kan kedengeran tuh. Jadi enggak sama itunya tuh. Colokan yang ono kecil ya kan ini. Iya. Kalau ditempelin di mulut begini merusak di jantung, maksudnya begitu. Jadi standar suara tuh segini, kuping kita dengar yang kita omongin. Itu standar elektromagnetnya begitu, biar tidak muncul kanker jantung. Walau nawal qudwata, tuh kan kedengaran enak. Walau nawal qudwata, dan jikalau niat oleh seseorang akan bermakmum munfaridan, padahal dia sholat sendiri, udah sholat, fi asna'i sholatihi, munfaridun di situ. Oh, enggak ada alifnya. Oh, baik, ini ada alifnya masalahnya nih. Munfaridun, cakep dah, gitu. Launawal qudwata munfaridun, begitu lebih enak maksud, tapi ini ada alif ini. Launawal qudwata, andai niat akan bermakmum munfaridun oleh orang yang sholat sendirian, udah sholat, begitu. Fi asna'i sholatihi, niat bermakmumnya di tengah-tengah sholatnya munfarid, jaza, maka boleh. Oleh niat bermakmum tuh ma'al karohati, disertai makruh. Wa tabi'ahu wujuban fima huwa fihi, dan mengikut oleh munfarid, oleh makmum dah, makmum munfarid tadinya tuh, hu akan imam, wujuban padahal wajib, fima huwa fihi, pada barang yang dia itu imam, fihi pada barang, walau fi ruknin qasirin, sekalipun yaitu pada rukun yang pendek, kal i'tidali lil imam, seperti i'tidal lil imami, bagi imam, walau fi ruknin tawilin kal qiyami, dan sekalipun pada rukun yang panjang seperti berdiri. Au kana ahaduhuma qa'iman, atau ada oleh salah satu imam dan makmum yaitu berdiri, wal akharu, dan yang lainnya qa'idan, yaitu duduk. Naam, tetapi lawiqtada man fit tasyahudil akhiri biman fil qiyami masalan, lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Tetapi andai bermakmum oleh orang yang tengah ada pada tasyahud akhir, bermakmum kepada imam yang tengah ada pada berdiri, masalan umpamanya, lam yajuz lahu mutaba'atuhu, maka tidak boleh bagi makmum oleh mengikut imam. Bal yantadhiruhu wujuban, bahkan nungguin oleh makmum akan imam wujuban, padahal wajib.
liusallima ma'ahu, agar salam oleh makmum bersama imam, wa huwa afdalu, dan dia menunggu itu lebih afdal. Falahu firaquhu, maka boleh juga bagi makmum mufaraqah dengan imam. Wa huwa firaqun bi'udrin, dan mufaraqah itu adalah mufaraqah dengan ada uzur. Wala nazara ila annahu ahdasa julusan lam yuhdisul imam, dan tidak dipandang kepada bahwasanya makmum yaitu menerbitkan oleh makmum akan duduk yang tidak menerbitkan akan duduk oleh imam. Li'annal makhdura ihdasuhu ba'da niyatil iqtida, karena bahwa yang dilarang yaitu menerbitkan duduk sesudah niat bermakmum, la dawamuhu, bukan melanjutkannya. Kama huna, sebagaimana di sini masalah. Awiqtada man fi sajdatil akhirati ba'da tuma'ninati biman fil qiyami aidan lam yajuz lahu raf'u ra'sihi minas sujud. Atau bermakmum oleh orang yang ada pada sujud terakhir sesudah tuma'ninah, bermakmum kepada imam yang lagi pada diri, aidan pula lam yajuz lahu raf'u ra'sihi, maka tidak boleh bagi makmum oleh mengangkat kepalanya minas sujudi, daripada sujud. Bal yantadhiruhu fihi, bahkan nungguin oleh makmum akan imam pada sujud. Illam yanwil mufaraqata, jika tidak niat oleh makmum akan mufaraqah. Fa in kana qabla tuma'ninati qama ilaihi, maka jikalau ada oleh bermakmumnya sebelum tumakninah, maka berdiri oleh bangun oleh makmum menuju kepada sujud. Wa kullu ma fa'alahu al-ma'mumu ma'al imami mimma fa'alahu qablahu ghairu mahsubin lah. Adapun tiap-tiap barang yang mengerjakan akan dia oleh makmum bersama imam dari barang yang mengerjakan oleh makmum akan barang sebelum bermakmum, itu tidak dihitung bagi makmum. Ka'an raka'a ma'hu ba'da an raka'a qabla al-iqtida'i bihi, seperti bahwa ruku oleh makmum bersama imam sesudah bahwa ruku oleh makmum sebelum mengikut dengan imam. Wa in fa'ala saniya lil mutaba'ati, sekalipun mengerjakan oleh makmum akan yang kedua, lil mutaba'ati, karena mengikut imam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tentang far'un, tentang satu masalah permasalahan solat berjamaah, bagaimana kalau kita ngikut imam di tengah solat kitanya makmum nih, bagaimana kita sebagai makmum ngikut imam yang mana solatnya duluan kita, artinya duluan kita udah lebih dulu solat. Biar gampang, saya kasih contoh. Kita solat duhur di 1, 2, 3, 4 di baris keempat, karena di situ ada kipas angin. Jadi biar dekat kipas angin di baris 4. Bang Adi begitu. Salat duhur di baris keempat, artinya di baris keempat tuh posisi kita di situ, bukan barisannya. Dari garis ini di dekat kipas itu. Udah sholat duhur dapat 2 rakaat, umpama lagi tasahud awal, datang rombongan
Ya rombongan tuh 3 orang dah. Begitu, 2 orang juga jadi rombongan tuh. Dalam bab sholat 3 orang datang, maju ngimamin di depan, ini makmum 2. Dia takbir tuh imam, Allahu Akbar tuh. Kita udah 2 rakaat. Tuh boleh nggak ikut imam tuh? Begitu pertanyaannya. Namanya kita udah lebih duluan sholat, imamnya belakangan, artinya rakaat lebih duluan kita dibanding imam. Wong kita udah 2, ini orang baru sholat. Nah, ini kalau boleh, bagaimana cara aturannya? Begitu. Cara aturan kita ngikut si imam. Lah kita lagi tasawuf awal, imam diri. Apa kita kudu diri gara-gara ikut? Apa tungguin? Ntar kita udah 4, imam baru 2. Kita ikut diri lagi, apa jadi dohornya 6? Apa kita salam? Apa bagaimana? Begitu. Ini mau diatur cara-cara ibadah. Sebelum diterangin lebih lanjut, kita mau nanya, udah pernah belum ngerjain kayak begitu tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini biar tahu nih, diatur. Walaupun kita udah lebih dulu, biar dapat ganjaran 27. Ikut imam, begitu. Enggak, gua udah kadongan. Begitu jawabnya. Ah, ini enggak. Ini mau diatur. Bagaimana hukumnya kita ngikut imam yang baru sholat sementara kita sudah lebih dulu sholat? Tentu bakal beda-beda. Kalaupun boleh, kita bisa lagi duduk imam diri, begitu. Atau kemudian kita pas diri imam lagi duduk, baru ingat, oh iya malam Kamis ada ajaran ini. Begitu. Ini bagaimana nih ngerjainnya? Ah, ini mau diterangin cara-cara kayak begitu. Paham nggak ya? Jadi kita udah sholat dulu ya, 2 rakaat dohor tuh deket kipas, sendiri dewean, datang rombongan, sholat di depan. Nah, kita yang sholat sendiri tuh boleh nggak bermakmum sama imam yang baru sholat nih? Tapi kita dapat rakaat. Iya, kita udah dapat rakaat tuh, gitu. Nih imam nih baru takbir nih. Nah, si orang yang sholat sendiri tuh boleh nggak? Saya harus contoh orang biar gampang. Bang Andi biar jadi peran ya, jangan sarulkan aja. Begitu biar gampang. Ah, begini nggak apa-apa Bang Andi di situ, nggak apa-apa. Artinya saya membuat contoh nama orang, duduk aja, nggak apa-apa. Saya ayah dari tadi nih masih ini nih, begitu. Jadi sayanya belum menerangin, masih padahal prolog ini. Jadi Bang Yadi nih, Haji Yadi ya, sholat tuh di situ dia sholat. Kalau di situ kan nggak mungkin, biasanya rada repot kalau sendiri di tengah mah. Biasanya di pinggir biasanya kalau sendiri, kecuali tadinya masbuk, lain cerita. Tuh Bang Haji Adi itu sholatnya di situ tuh, sholat sendiri dohor di musola Al-Ahyan, udah dapat 2 rakaat sendirian sholatnya. Ayah datang sama Bang Bari, Bang Sopian tuh, begitu. Tayyib datang sholat berjamaah. Ini yang kita tanya tuh, Haji Adi tuh boleh nggak tuh yang udah sholat dari tadi ngikut ayah yang baru nah ini yang mau diatur. Iya. Baik. Ah iya, baik. Tuh, begitu tuh. Sebab kalau contohnya Zaid Umar kita yang mana Zaid yang mana Umar? Saya kurang terbiasa
nyontoin gaib, orang ketiga gitu. Enakan contoh yang hadir, yang tahu. Begitu. Kalau saya sebut Maul, takut nggak ada yang kenal yang lain. Begitu. Jadi saya ambil peran yang kenal, jadi enak begitu Bang Haji. Far'un walau nawal qudwata munfaridun. Tuh munfaridun tuh Bang Haji Adi tuh. Kalau contoh tadi fi asna'i sholatihi jaza ma'al karohati. Andai Bang Haji Adi bermakmum, niat bermakmum di tengah sholat, udah 2 rakaat namanya di tengah sholat. Sebetulnya nggak mesti 2 rakaat di tengah di sini, ya penting udah sholat. Begitu. Kita kan biar gampang aja nyata. Ngikut tuh ama ayah tuh yang baru takbir, boleh nggak tuh jaza? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Udah pernah belum ya kayak begitu? Tuh belum pernah kata ayah kita. Tuh gitu. Saya tanya lagi, itu bagaimana yang 2 rakaat? Iya ini mau diterangin ini. Iya ini mau diterangin ini. Kan saya bikin prolog dulu biar gampang contoh gitu. Nah ini mau diterangin aturan seluruhnya. Dalam posisi apa dan kudu bagaimananya. Jadi intinya hukumnya cuman makruh. Begitu. Ma'al karohat itu cuman makruh. Ngikut di tengah tuh boleh, tapi makruh. Makmum makruh. Kenapa makruh? Karena dia ngeduluin imam. Cuman karena emang ngeduluinnya nggak sengaja, emang dia udah sholat duluan. Makruhnya itu karena dia di tengah-tengah. Makruh. Tapi boleh sah berjamaahnya. Cuman makruh saking pengen dapat berjamaah. Jadi sebetulnya bagaimana mestinya tuh Bang Haji Adi tuh? Kalau ditanya sebetulnya bukan materi kita, ini materi baru. Kalau kita sendirian, bagaimana cara sholat kita? Kita nunggu kayaknya sih kalau sebentar lagi nih orang pada datang. Ya kayak Ayah Oji tadi tuh, Bang Haji Adi tunggu aja sholat sunat aja dulu. Ntar bareng. Kalau tahu begitu. Gitu. Tapi kan nggak tahu namanya kita kejadiannya, bisa aja lagi sholat sendiri. Begitu. Sholatnya di situ contohnya, kan nggak mungkin sholat sendiri di sini ngikut makmum yang di belakang, kan udah kelewat materinya. Makmum kudu barisnya di belakang imam. Itu nggak dibicarakan kalau materi itu. Ini kan berbicara contohnya kayak begitu lebih mudah. Nah, bagaimana aturannya? Wa tabi'ahu wujuban fima huwa fihi. Wajib tuh Bang Haji Adi kalau mau contoh langsung begitu. Mau begitu neranginnya. Wajib si makmum tuh ngikut imam yang imam sedang kerjakan. Wajib yang tadinya lagi tasodawal imam diri, maka wajib diri. Begitu. Kan ngikut dia, jangan dia duduk. Diri. Padahal udah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru segitu. Allah kata imam, Allah Akbar kata kita. Aku niat bermakmum kepada imam. Enggak perlu di situ. Jadi aja bermakmum. Nggak perlu nanti geser-geser di situ aja. Kan udah kelewat kemarin. Ini namanya yang kemarin 11 luput. Kan kita dari ujung sana juga jadi. Imamnya di sini, makmumnya di sono jadi. Kalau ini lagi ngomong syarat sah berjamaah, bukan fadilah berjamaah. Oh, udah, dia diri. Begitu. Diri. Kalau nggak diri
Kalau nggak diri, batal. Wong wajib. Kitabnya watabi'ahu wujuban. Wajib tuh si makmum munfarid tadi ngikut imam, wajib ngikutnya. Kalau nggak ngikut, batal. Walau fi ruknin qasirin, meskipun imamnya pada rukun pendek. Kita lagi tasawuf awal, imam pas ngikut itu pas habis ruku sami Allah, oh ada yang berjamaah. Gitu, saking khusyuknya kita nggak. Oh, dia mau sami Allah, kita ikut diri. Walaupun rukun pendek. Bagaimana rukun panjang? Apalagi walau fi ruknin tawilin, sekalipun pada rukun yang panjang. Contoh panjang kal qiyam kayak diri. Imamnya kan lagi diri ngikutnya, emang dari imam dari awal diri boleh. Kita lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ngikut. Nah, kita dengan niat bermakmum tuh, maka dengan sendirinya otomatis peraturan kita ngikut dia, ngikut imam, begitu, ngikut imam, begitu, begitu, ngikut imam, begitu, ngikut imam. Wajib-wajib. Bagaimana kalau salah satunya diri, salah satunya duduk, meskipun berbeda? Kayak tadi, contohnya duduk, imamnya diri, iya kudu ikut diri. Atau kita lagi diri, imamnya lagi tasawuf awal, kita ikut. Atau imam lagi tasawuf akhir, baru ikutnya. Jadi, yang si orang sholat sendiri nih, jadi kita nggak ngomongin ikut dari awal. Kalau dari awal mah udah maklum, kita udah faham. Emang begitu seringnya begitu. Ini kan ikut di tengah. Kalau kita ngaji, yang kagak lu menanya, yang nggak kagak gitu. Nih nggak bener ini. Orang kagak ngaji. Kalau ngaji mau dapet ilmu, boleh. Begitu, boleh. Bagi yang baru dengar, masa sih ajaran mana itu? Begitu, gara-gara kagak ngaji. Emang kudu ngaji, begitu. Pokoknya intinya, andai orang udah sholat duluan sendirian, ada datang rombongan atau enggak rombongan, atu doang kita makmum Muhammadiyah. Jadi nggak perlu rombongan. Jadi Bang Adi sholat di situ, ayo Ji datang telat, sholat di depan. Karena di depan yakin kita bukan sholat sunat, dohor berarti umum, boleh ikut. Cuman makruh. Nah, sekarang mengatur kebolehan itu bagaimana cara barisnya? Maka kita wajib mengikut apapun yang imam sedang lakukan. Karena kita duduk, imamnya diri, kita wajib diri. Atau kita diri, imamnya sedang duduk, kita wajib duduk. Begitu. Itu satu. Dua, masih itu materinya, tapi ada dua uraian. Ini banyak nih. Dua. Bagaimana kalau kemudian itu Bang Haji Adinya tuh lagi tasyahud akhir. Kalau tadi kan tasyahud awal, ini udah empat. Terus sudah akhir. Datang ayah rombongan, padahal udah lagi tasyahud akhir. Di hatinya, aku niat bermakmum sama imam, jadi boleh.
Nah, bagaimana aturannya ini? Uang udah 4 nih. Lah sementara imam ini diri. Kalau diri 5 dohornya. Begitu. Tapi kalau enggak diri, dia ikut. Kalau kita kagak ngaji, lo mau nanya yang kagak. Puyeng lagi mikirin level 3 sama duren 3. Gua lagi puyeng. Begitu. Tapi kalau orang ngaji mau kudu dijawab. Islam tuh luas. Nah, lanjutannya nih. Naam, tetapi lawi qtada man fit tasyahudil akhiri, andai bermakmum oleh orang yang sedang tasyahud akhir. Wis contohnya Bang Haji Adi lagi tasyahud akhir salat zuhur, ayah baru datang. Biman fil qiyam, ngikut ama imam yang sedang berdiri, baru juga datang takbir diri. Ini kan tadi yang namanya makmum wajib ini kudu ngikut enggak. Nah ini naam tuh maknanya istidrak. Jadi istidrak itu adalah mencabut hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu wajib ngikut. Ini mau dicabut kagak boleh ngikut, hukumnya begitu. Andai Bang Haji Yadi sedang tasyahud akhir, lalu ayah kita lagi diri, tidak boleh Bang Haji Yadi ngikut ayah, ngikut imam, kagak. Sebab udah dohor kagak ada 5, enggak boleh. Kalau diri batal. Ini namanya injury time, su'ul khotimah. Udah di ujung, batal sholatnya. Kalau ngikut batal. Jadi bagaimana kalau kemudian si makmum yang udah tasyahud akhir, imam baru takbir rakaat saat kita ngikut, boleh. Cuman aturannya diatur. Kan udah 4, udah tasyahud akhir, imam diri, jangan ikut apa? Ikut diri. Jadi ngapain? Bal yantadhiruhu wujuban. Bahkan tungguin imam wajib dalam tasyahud akhir. Tungguin aja. At-tahiyatul tuh, baca sholawat. Ya udah sholawatnya 100 sallallahu alaihi Muhammad. 100 Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sambil nungguin dia baru sholat. Lah kan belum, terus aja. Atau kita tungguinnya di doa. Saya nggak hafal doa yang lain. Udah Rabbana atina aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal. Terus aja nunggu dia sampai dia pas salam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu caranya. Gimana ya? Iya sabar nih, sabar ya, sabar belum kelar nih. Kalau udah mentok aja, yang penting alhamdulillah. Cara kita ngaji tuh begitu. Ngaji tuh kalau pengen dapat cepet ilmu dan cepet paham, kita setiap ngaji alhamdulillah. Oh begini ajarannya, alhamdulillah baru tahu, alhamdulillah baru. Begitu. Nanti tuh bakal dibilangin lagi sama yainya, bilangin lagi. Kalau kita tuh pikirannya langsung nolak, hancur semua bangunan yang dibangun ini. Nggak bakal bener menurut kita. Kayak kita lebih hebat sama ulama-ulama begitu. Itulah yang Wahabi tuh, ngancurin semua ajaran yang udah dibangun sama mereka. Gara-gara pokoknya bid'ah tuh sesat aja. Begitu, yang gak ada zaman Nabi, dia bingung.
Dia bingung. Pokoknya kalau ada kuburan depan masjid udah haram aja sholatnya. Udah haram aja. Waktu ke Madinah bingung. Ini sih bukan di depan, di dalam ini ya. Mau saya kata sesat ini Nabi Muhammad ini. Begitu. Dia bingung. Gara-gara tuh udah negatif aja. Kalau orang udah negatif tuh runtuh bangunan itu semua. Gitu. Makanya ini lagi diterangin. Ya kalau kita itu kaget wajar. Namanya, oh begitu ya. Ya itulah ngaji. Ulama tuh luas. Jadi kitab ini Safinah, tapi secara jujur enggak tertandingi. Syarah Safinah ini banyak. Yang beredar tuh ada 15. Ini satu aja belum tamat nih. Ini Safinah nih. Masih ada 14 lagi nih. Jadi sahabat, mau Safinah aja nih. Enggak apa-apa. Banyak. Begitu, banyak. Ada Manarul Huda, Syarah Safinah. Ada Ghayatul Muna, ada Nailur Roja. Ini baru masih Safinah aja, belum nadomnya. Nadomnya banyak. Ini ngaji Safinah doang nih. Kalau Safinah doang. Begitu, begitu. Akad teman kita, lo nikah sama siapa? Sama Safinah. Dia ngepen banget sama Safinah. Kayaknya Maulana kayaknya ini. Orang. Udah ada tuh. Jadi si makmum tuh nungguin apa? Imam dalam tasya haram ikut berdiri sebab dia udah mau habis. Nggak boleh diri, tungguin. Nah ini yang ditanya sama ayah. Wa huwa afdalu. Nungguin itu lebih gede ganjarannya. Nungguin tuh. Udah ya mau kelibal kulub 100 kek. Begitu. Cuman katanya kelamaan banget nungguinnya ya. Boleh nggak mufarokoh? Falahu firaquhu. Boleh juga mufarokoh. Kalau mufarokoh dari awal aja ngapa ente pakai niat ngikut ya kan? Hah? Ya tapi kan orang bisa aja. Tadinya gua ikut tapi lumayan 27 ya kan? Gua ikut pas udah ya mau kali berklub 10 kali masih lama juga ya begitu. Udah berhenti aja. Iya boleh juga. Boleh juga mufarokoh. Tunggu ya. Tunggu. Cuman baru ikut masalahnya. Mana surat rakaat pertama Yasin lagi. Ya, salah kita ngikut, ya kan? Begitu. Udah. Ikut aja tunggu. Jangan mufarokoh, ikut aja. Itu yang bagus, ikut aja. Kalau ikut aja tuh dalam bernegara aja, kalau ikut aja tuh nggak ribut. Ikut aja, ntar kan ada masanya 2024 habis ya sudah, nggak usah ikut lagi. Begitu. Mufaroqah boleh. Wa huwa firaqun bi udhrin. Tu mufaroqah dengan udzur. Karena nggak mungkin dia untuk ikut imam wong udah 4. Jadi kitanya salah. Nggak boleh. Batal. Nah, pertanyaannya kalau kita duduk apa enggak makmum ngadain duduk yang kagak dikerjain imam? Kan imamnya diri, dia ruku, dia intidal, dia duduk, dia diri lagi. Lah makmum diri aja. Nih makmum duduk aja, nih duduk aja nih gimana? Kagak ngapa. Wala nadhara, tidak perlu ada pemikiran, tidak perlu dilirik, tidak perlu dipandang, tidak perlu dikritik. Apaan si makmum mengadakan duduk yang tidak dikerjain oleh imam? Enggak disalahin duduknya aja tuh sama agama, enggak disalahin. Kenapa? Karena bahwa yang dilarang adalah ngadain duduk sesudah niat imam yang kagak dikerjakan oleh imam. Kalau ini mah karena kita udah habis, ini mah udah kadongan. Disebut dalam kaidah hukum di dalam asbawan nadhair itu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan kalau udah kadongan, apa yang tidak dimaafkan di permulaan. Kaidah ini yang dipakai oleh negara.
dalam sistem ketatanegaraan. Ada seorang gubernur habis masa jabatannya, habis, kosong, gubernur baru, bukan hasil pilihan, enggak sah secara aturan, enggak, ini mau kadongan, kadongan peraturan dibuat begitu dah, udah nggak apa-apa, diwakilin aja, gitu, diunjuk aja, padahal bukan hasil pilihan rakyatnya, enggak apa-apa, kalau udah kadonganmu, kalau di permulaan enggak boleh, entar di 2024 mau kudu dipil, begitu kata dia. Itu namanya memakai kaidah. Itu pentingnya belajar ilmu kaidah, qawaid fikih. Ini makmum, apa enggak dia duduk aja tuh ngadain duduk yang enggak dikerjain imam? Enggak apa-apa, sebab dimaafin, udah kadongan dia, wong ikutnya di ujung, enggak apa-apa. Dengan duduknya dia tuh enggak apa-apa. Ini mau duduk emang nerusin, bukan duduk bikinan. Emang udah sejatinya andai sholat sendiri dia duduk, udah enggak apa-apa, udah kadongan, udah terus aja tasahud, begitu baca doa, begitu ampe imam salam. Tapi kan panjang ya, Imam Yasin sampai kelar, ya nggak apa-apa, salah ente, udah main, udah mau tinggal dikit lagi salam yang qalibal qulub ya, ente ikut, itu kan salah ente ngerjain. Ente mendingan ente salam aja, ya muqallibal qulub sabit qalban dinik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ikut lagi, kan lebih gede. Kalau begitu mah bener nggak? Lebih gede dari awal dan gak ribet sama diri sendiri. Ngapa ente bikin ribet-ribet sendiri? Itu kan salah kita. Begitu. Tapi nggak apa-apa. La dawamuhu, nggak apa-apa kalau udah kadongan. Begitu. Bagaimana kalau kitanya lagi sujud terakhir, sujud kedua, begitu imamnya diri, masih diri, bagaimana? Kagak boleh kita ngangkat kepala dari sujud. Lagi sujud, berasa ada orang sholat, Allahu Akbar, diri, jangan diangkat, sujud, tungguin lagi sujud, tungguin subhana rabbiyal a'la, terus jangan berhenti, tungguin sampai imam sujud. Begitu. Boleh mufaraqah? Boleh nggak? Boleh kayak tadi. Begitu. Gitu. Kalau kemudian imamnya udah bangun, udah sujud, baru kita, imamnya habis sujud bangun, baru kita bangun. Begitu. Maka apa yang kita kerjakan kalau belum imam itu kerjakan, enggak dihitung. Kalau kita sujud tuh, maka sujud kita nih yang baru ikut nih, anggap rakaat pertama kita lagi sujud, imamnya baru diri baru sholat, maka rakaat kita kagak dihitung. Nanti imam salam tambah atu, karena kita nggak dihitung kerjaan-kerjaan kita ini. Begitu. Karena belum dapat tuh begitu. Kalau sebelum tumaknina tuh begitu. Ka'an roka'a ma'ahu ba'da an roka'a qabalik, tidak seperti makmum udah ruku lagi sujud, imamnya belum ruku, jadi waktu dia ikut imamnya belum ruku, enggak dihitung. Tapi tasawuf akhir tadi itu dihitung karena udah di ujung. Begitu. Wa in fa'ala sani lil mutaba, walaupun diulang lagi. Begitu. Kita baru juga ruku, ngikut imam, diri. Nanti kan gua udah ruku tadi, imam ruku, sorry imam, tadi udah gua. Nggak boleh, kudu karena ruku yang tadi nggak dihitung. Tuh begitu tuh peraturannya. Dah habis tuh bacaan, silahkan kalau mau nanya. Boleh ya? Iya, baik. Selesai bacaannya. Ada acara, tapi barangkali ada yang mau ditanya takut bingung, silahkan. Enggak apa-apa.
Itu kalau diam itu bagaimana? Apakah dibolehkan atau tidak? Jadi kalau diam makruh. Sama kayak kita sholat tuh diam. Itu mah nggak usah ngomongin itu kalau ngomong diam mah. Banyak kok. Udah tasbih 3 kali, bengong aja nyium-nyium ngendus-ngendus karpet. Udah 3 kali. Itu mah banyak, nggak usah ditanya itu kalau masalah diam mah banyak. Yang ikut dari awal juga begitu. Kayak rakaat ketiga dohor dohor kita udah baca. Mana kita baca di ilafi. Begitu. Imam bacanya surat wasyamsi wadduhaha. Kan panjang. Kita udah selesai min khauf, belum ruku imam, kita bengong aja. Bengong. Nah, ini namanya diam. Makruh, nggak usah itu yang ditanya. Kalau diam begitu, makruh, bengong aja. Begitu. Makruh, wallah alam. Ada lagi. Oh, kalau berbicara acara, saya mau putus ini. Insya Allah, minggu berbicara ini. Maaf, karena berbicara hal itu iya baik. Jadi saya ini disuruh Agustusan, nggak berhenti